Ya, kali ini saya akan membuat sebuah video untuk melengkapi video kami sebelumnya, atau bisa juga disebut video klarifikasi atas video yang saya buat sebelumnya, yaitu video yang berjudul cara mencegah penginputan atau pengisian data ganda pada Microsoft Excel. Nah, kenapa saya membuat video ini? Karena ternyata di video saya sebelumnya, saya belum menjelaskan bahwa untuk penggunaan pencegahan data duplikat pada pada Excel 2013 ternyata hanya mendeteksi sampai 15 digit angka. Jadi lebih daripada 15 angka itu sudah tidak bisa dideteksi. Nah, contoh seperti misalnya angka yang ada di depan layar ini. Ini angka ini terdiri dari 16 angka, dan di kolom B ini saya sudah masukkan formula atau rumus untuk mencegah penulisan angka ganda. Jadi ketika misalnya saya ketik ulang data ini 640 607 3301 760011. Nah, jadi keluar peringatannya bahwa data ini sudah ada sehingga tidak bisa diinput. Nah, terus ketika misalnya saya hanya mengganti satu angka di belakang satu angka terakhir, misalnya yang tadinya 11 menjadi 12. Nah, ini juga tetap dianggap data sudah ada. Padahal data yang pertama dan data yang kedua ini berbeda. Yang di atas angka terakhirnya adalah 11, kemudian angka kedua 12, tapi tetap dianggap duplikat atau ganda. Nah, kenapa? Karena saya menggunakan Microsoft Excel 2013 yang memang hanya mendeteksi angka sampai 15 digit. Nah, coba ketika misalnya yang saya ubah itu angka yang di belakang, angka ke-15. Jadi angka ke-15, di sini angka 11 saya ubah menjadi 2, dan angka terakhir tetap 1. Nah, ini tetap bisa, artinya dianggap bahwa data di atas dengan data di bawah tidak ganda atau tidak duplikat. Jadi sampai pada angka ke-15, fungsi rumus pada data validasi ini masih berlaku. Tetapi ketika melebihi dari 15, maka rumus itu sudah tidak berlaku, dan data sepanjang 15 angka di depan ini sama, data terakhir itu akan tetap dianggap sama. Nah, lalu bagaimana cara membuat fungsi deteksi pada formula Excel agar kita terhindar dari penginputan data yang berulang atau data ganda yang mempunyai angka 16 digit seperti NIC misalnya? Silakan ikuti tutorial berikut ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Ya, seperti kita ketahui bahwa NIC itu sendiri adalah angka yang terdiri dari kode-kode seperti pada gambar yang ada di layar ini. Jadi dua angka terdepan itu adalah kode provinsi, kemudian dua angka yang kedua adalah kode kabupaten, kemudian dua angka yang ketiga ini adalah kode kecamatan, dan kemudian diikuti dengan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun kelahiran, dan kemudian terakhir yang menjadi pembeda adalah nomor urut yang ada dicatat di kecamatan yang mempunyai tanggal lahir yang sama. Nah, artinya ketika teman-teman di desa melakukan penginputan data NIC, maka seharusnya kode provinsi, kode kabupaten, dan kode kecamatan ini tidak akan berubah untuk setiap warga negara Indonesia yang ada di dalam satu kecamatan, kecuali bagi warga pendatang yang ada di desa atau tempat kita berdomisili. Nah, jadi karena kita sudah mengetahui bahwa ternyata NIC itu adalah kode unik, di mana 6 angka yang pertama, dari angka 1 sampai angka yang ke-6 adalah kode provinsi, kode kabupaten, dan kode kecamatan, maka angka ini bisa menjadi angka tetap yang tidak berubah, sedangkan yang berubah adalah 10 angka terakhir, yaitu angka untuk tanggal lahir, bulan lahir, tahun kelahiran, dan kode dari yang dibuat secara berurut di kecamatan untuk membedakan nomor setiap warga negara yang mempunyai tanggal kelahiran yang sama. Nah, oleh karena itu, ketika misalnya teman-teman mempunyai data seperti ini, maka kita akan membuat kolom bantuan untuk membantu kita tetap menggunakan rumus untuk mencegah data ganda, dan ini juga sekaligus akan membantu teman-teman untuk melakukan penginputan data NIC secara cepat. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, kita membuat kolom bantuan sebanyak 2 kolom. Jadi pada kolom ini di blok, kemudian klik kanan dan insert. Ya, kemudian di kolom pertama ini kita isi dengan kode NIC yang tetap, yaitu kode provinsi, kode kabupaten, dan kode kecamatan. Saya berikan contoh untuk salah satu kecamatan ya. Jadi 607
Ini adalah kode 64, ini adalah kode provinsinya, kemudian 06 kode kabupaten, dan 07 adalah kode kecamatan. Dan kemudian yang terakhir ini adalah tanggal lahir, bulan lahir, tahun kelahiran, dan kode unik dari kecamatan yang terdiri dari 10 angka. Saya berikan salah satu contoh untuk warga yang lahir pada tanggal 12 bulan 1 tahun 1976, misalnya ini hanya contoh ya, kemudian 0001 misalnya. Ya, karena ini adalah angka tetap, karena merupakan kode provinsi, kabupaten, dan kecamatan, maka ini bisa kita permanenkan untuk semua baris. Ya, jadi ini yang saya maksud, dengan menggunakan cara ini juga akan membantu kita dalam penginputan data NIK dengan lebih cepat. Jadi yang diisi tinggal 10 angka di belakang. Nah, kemudian di kolom C ini, kolom yang NIK yang sebenarnya, kita masukkan rumus sama dengan konkatenat ya. Konkatenat, kemudian buka kurung, klik pada kolom D ini, kemudian titik koma, kemudian kolom E. Artinya di kolom C ini akan menggabungkan angka yang ada pada kolom D dengan kolom E. Tutup kurung, enter. Nah, jadi secara otomatis kolom D 640607 ini ya, 640607 digabungkan pada kolom E, yaitu 1201, ini 1201 760001. Nah, kemudian ini kita seret ke bawah ya. Nah, jadi karena kolom E-nya belum terisi, sehingga kolom C ini hanya berisi data yang ada di kolom D. Nah, kemudian disinilah fungsi pendeteksian itu kita pakai. Jadi di angka E ini hanya terdiri dari 10 digit angka, sehingga fungsi pendeteksian itu akan berlaku. Caranya, blok semua kolom E ini, kemudian masuk ke menu data, kemudian data validation. Nah, kemudian di menu setting pilih custom, kemudian masukkan rumus sama dengan COUNTIF ya, COUNTIF, dan sampai salah tulis, kemudian buka kurung, kemudian blok semua data tempat kita akan melakukan pengetikan atau pendeteksian data ganda, kemudian klik tekan F4 pada keyboard supaya data ini tidak berubah, kemudian titik koma, dan kemudian klik pada kolom yang paling pertama, tutup kurung sama dengan 1, artinya data ini yang diizinkan hanya 1, tidak boleh lebih daripada 1. Kemudian pada error alert ini munculkan pesan, misalnya di sini saya judulnya saya tulis ups, kemudian tanda seru, dan pesan errornya data ini sudah ada, kemudian oke. Nah, jadi ketika saya ketikkan data di sini, misalnya 120176000001, nah maka muncul pesan, ups, data ini sudah ada. Nah, kalau kita hanya memperbaiki 1 atau 2 angka, maka klik pada kata retrieve. Tetapi kalau kita ingin mengganti semua angka ini, maka klik pada kata cancel. Misalnya saya hanya akan memperbaiki 1 angka yang paling terakhir ya di sini. Jadi saya tulis di sini 2. Ya, jadi karena data yang pertama dan data kedua ini berbeda, sehingga ini sudah tidak ganda, dan secara otomatis data yang ada di kolom NIK ini juga akan bersambung ya, antara kolom D dengan kolom E. Nah, contoh lain misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 misalnya. Nah, karena ini juga tidak double dengan data yang lain, sehingga ini tetap diizinkan untuk ada, dan ini secara otomatis bersambung. Kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Nah, data ini ganda, sehingga muncul peringatan seperti ini. Ups, data ini sudah ada sesuai dengan pesan yang saya tuliskan tadi di pengaturannya. Nah, jadi ini bisa kita cancel. Nah, kemudian ketik lagi, misalnya 2 3 4 5 6 7 8 9, kemudian 12. Nah, karena data ini belum ada di data sebelumnya, sehingga data ini tetap muncul, dan ini bersambung secara otomatis. Nah, jadi sekalipun hanya 1 angka di belakang yang berubah, maka data ini tetap akan sah atau tidak dianggap double, berbeda dengan cara pembuatan pendeteksian seperti di video saya sebelumnya. Nah, kemudian data ini kalau di print, tentunya data pembantu atau data dukungan ini akan mengganggu ya. Jadi bagaimana caranya supaya data ini tidak muncul?
Ini tinggal kita tarik ya, ditutupin ya, sehingga kalau kita print, maka yang muncul hanya kolom ini, nomor kakak, nik, nama, dan alamat, dan data-data pembantu kita itu tidak akan muncul. Nah, lalu bagaimana ketika kita akan melanjutkan lagi pengetikan selanjutnya? Ini tinggal diperbesar, klik 2 kali ya, maka ini akan muncul. Ya, demikian sedikit video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.